Adikku sekalian para Kapolres, hari ini saya ingin mendengar satu pengalaman yang sangat menarik dari seorang Kapolrestabes Makassar. Kapolrestabes Makassar, wilayah Makassar kita sangat tahu, di sana keras, geng motornya keras, unjuk rasanya keras. Ternyata yang bersangkutan, Akpol 95, itu punya satu pola yang sangat bagus. Bagaimana menghentikan geng motor di sana. Sambil itu terus kita bahwa Makassar sekarang geng motornya sudah hampir reda. Saya tertarik lalu ditanya sama Pak Kabid Humas dan Kabid TI apa rumusnya. Teman-teman, saya bintang 2, saya Liting 89. Saya tidak pernah takut atau tidak pernah malu belajar daripada seseorang walaupun junior saya yang berhasil. Karena kita berhasil karena pengalaman orang. Jadi teman-teman, tadi sekelumit peristiwa, presentif edukatif yang dipimpin dari Krimsus, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita ambil dari cerita seorang Kapolrestabes Makassar. Sengaja ini saya tampilkan di depan Kepala Dinas, Pak, depan Bupati, teman-teman dari Pemda. Ternyata Pak, peran Pemda juga sangat dominan dalam menyikapi ini, Pak. Polisi tidak bisa sama sekali Pak 100%, harus didukung oleh Pemda Pak Bupati. Untuk mempersingkat waktu, silakan bisa dimulai ya. Budi monitor Bud. Monitor Jenderal, siap. Bud, selamat pagi Bud. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang bisa disisihkan Budi untuk share pengalaman kepada jajaran Polda Jawa Barat dalam menekan angka kenakalan geng motor. Saya ingin Budi bisa memberikan rumus-rumusan, trik-trik apa saja sehingga bisa kami adopsi di Polda Jawa Barat. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, alias Bud, monggo. Siap, terima kasih Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat dan yang kami banggakan serta muliakan Kapolda Jawa Barat beserta jajaran, kami mohon izin Kapolrestabes Makassar sedikit memberikan kiat untuk penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh mayoritas anak-anak. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, kami langsung menyampaikan paparan kami yang sebelumnya kami mulai dengan sedikit video untuk sebagai gambaran rekan-rekan sekalian. Jaga kekompakan dalam hal kita menyatukan visi misi membuat Kota Makassar menjadi aman. Tentunya pagi hari ini kami sangat berbahagia dan bersyukur teman-teman Forkompinda plus tokoh-tokoh agama masyarakat semua bisa hadir di tempat kami. Jadi ada 3 poin penting yang disampaikan dalam maklumat itu. Yang pertama tentang keharaman senjata tajam. Busur itu bagian daripada senjata tajam. Itu dari dulu itu. Diharapkan kita semua dan terutama para aparat yang terjun ke lapangan dengan penuh resiko-resiko yang akan bisa sendiri mereka mengalaminya, dan kawal tentu kita melakukan tindakan-tindakan preventif. Tetapi kalau itu kita sendiri mengancam jiwa kita, maka saya kira tidak ada salahnya eksekusi. Ya. Saya betul dengan konsep restoratif justice yang sudah dilakukan oleh penegak hukum kita apresiasi, karena kan pendekatan persuasif, mengajak bicara, dan itu sudah dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan lalu kemudian tidak berubah, malah makin meningkat, ini Bang mungkin lebih. Cuman saya kasih juga Pak Kapolresnya, karena setiap ada pelaku korban masuk rumah sakit, dan tanggung jawab juga Pak Kapolresnya. Nah ini mungkin
tugasnya pakai Bambul nih menyampaikan nanti. Mungkin buat saya selaku mewakili umat muda, tentu saja saya juga mewakili ibu-ibu yang tadi sempat ngobrol sama Pak Kaban, katanya kalau ibu-ibu kan cukup berpengaruh ya, apalagi dalam hal mendidik anak-anak, karena semuanya apapun itu dimulai dari rumah, dimulai dari ketentraman yang berada di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga kita penuh dengan cinta, penuh dengan damai, saya yakin anak-anak kita juga yang berada keluar dari rumah juga akan menciptakan hal-hal yang sama. Fatwa MUI yang mengharamkan senjata tajam dan busur. Tentunya kami dari pihak kepolisian sangat mengapresiasi dan berterima kasih dari jajaran MUI berkenan memberikan support kepada kami, sehingga kami akan lebih tegas dan lebih maju lagi untuk menciptakan situasi Kamtibmas di Kota Makassar. Kriminal yang ada di Kota Makassar tidak terlepas dari adanya busur dan senjata tajam. Memasuki tahun politik, mau tidak mau, suka atau tidak suka, banyak hal-hal yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja membuat Kota Makassar ini tidak kondusif. Tentunya apabila kriminal yang menggunakan senjata tajam dan busur yang sudah diharamkan oleh fatwa MUI itu mengancam jiwa maupun nyawa masyarakat atau bahkan petugas, kami akan melakukan tindakan tegas terukur. Namun yang ada sekarang fenomenanya adalah orang yang sengaja mau membuat Kota Makassar ini terus mencekam, mau membuat Kota Makassar ini selalu jadi stigma tidak aman. Ini yang menjadikan tugas kita bersama, karena kami yakin kita semua sepakat untuk Makassar menjadi kota yang aman dan kondusif. Apabila kriminal yang menggunakan senjata tajam dan busur yang sudah diharamkan oleh fatwa MUI itu mengancam jiwa maupun nyawa masyarakat, kami akan melakukan tindakan tegas terukur. Mohon izin Jenderal, demikian sekilas gambaran apa yang terjadi di Kota Makassar. Sedikit kami akan mencoba memaparkan tentang bagaimana role model yang kita jalankan di sini, sehingga angka kriminalitas khususnya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak sedikit berkurang. Inilah role model penanganan kejahatan jalanan yang kami gunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Makassar. Tentunya banyak yang sudah mengenal ada namanya teori konselor sebaya. Bagaimana kita mempengaruhi seseorang itu harus mencari frekuensi yang sama. Tentunya kita harus bisa memetakan apa permasalahan yang ada di tempat kita. Contoh misalkan kejahatan jalanan yang banyak dilakukan oleh anak-anak. Tentunya ini sudah berlangsung berpuluh tahun, bahkan lebih dari itu. Dan kami yakin banyak pensiunan atau veteran pelaku itu yang sudah sadar. Dari situ kami mencoba merapat dan mendekati veteran atau pensiunan preman-preman tersebut. Kami ajak omong, kami ajak diskusi bagaimana kita mencari solusi untuk membuat Kota Makassar ini jadi aman. Dari situ kami ketemu oleh beberapa tokoh yang memang sudah insaf, dan dari beliau-beliaulah kami minta bantuan untuk ikut mempengaruhi anak-anak kita yang sekarang aktif melakukan kegiatan kejahatan jalanan. Itu hal yang pertama tentang teori konselor sebaya. Yang kedua tentunya restoratif batiniah yang kita mainkan di sini. Tentunya ini kita sentuh hati para anggota kita, khususnya para penyidik, agar mau melihat latar belakang peristiwa pidana maupun kejahatan yang terjadi. Artinya apa? Kita tidak semata-mata melakukan penegakan hukum, namun kita harus mau mencari latar belakang permasalahan tersebut, sehingga apabila permasalahan hukum itu bisa kita bantu, kita akan bantu. Supaya apa?
supaya citra Polri semakin baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Itulah restoratif batiniah yang kita gunakan di sini. Lanjut mengenai restoratif justice yang sudah dideklar oleh Bapak Kapolri sesuai dengan Perpol 8 tahun 2021. Ini sangat bagus sekali membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah agar tidak berlanjut ke peradilan. Inilah hal-hal yang bisa mempengaruhi Harkamtibmas itu tercipta. Bagaimana perilaku Polri, perilaku anggota Polri yang simpatik sehingga mendapatkan dukungan dan bantuan dari masyarakat. Karena masalah Harkamtibmas sesuai apa yang disampaikan Bapak Kapolda Jabar tadi, bahwa ini bukan hanya tugas Polri, namun semua pihak yang terkait, khususnya pemerintah daerah, pemerintah kota, dan tokoh-tokoh masyarakat serta agama yang ada. Dari 3 hal yang kami sampaikan tadi, kami yakin Harkamtibmas akan terwujud. Implementasinya bagaimana? Kami akan mencoba memaparkan. Tentunya ada 3 dasar yang menjadi pedoman kami dalam melakukan tugas. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 13. Di situ jelas tupoksi kita ada 3, mulai dengan Harkamtibmas, penegakan hukum, serta lindungi, ayomi, dan layani masyarakat. Dan ada juga pasal 14 huruf C, di mana di situ disebut bahwa Polri wajib melakukan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. Ini jelas bisa menjadikan dasar kita dalam melakukan tindakan. Dan yang kedua adalah Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Dan yang terakhir adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pemolisian masyarakat. Mohon izin Bapak Kapolda, kami sampaikan bahwa fenomena yang ada di Kota Makassar itu yang pertama karakteristik masyarakat yang sangat keras. Yang kedua, mohon izin di sini belum ada tokoh masyarakat yang bisa mempengaruhi kepada seluruh elemen masyarakat. Jadi ada di titik-titik tertentu saja dan tidak bisa mencakup keseluruhan. Unjuk rasa atau aksi demo yang anarkis, mungkin rekan-rekan sudah tahu semua bahwa namanya Makassar. Kalau tidak rame tidak Makassar. Itulah fakta atau fenomena yang terjadi. Yang keempat, banyaknya perang kelompok. Bahkan perang kelompok di sini bisa berlangsung 2 minggu berturut-turut tanpa bisa selesai. Banyaknya geng motor, banyaknya kejahatan jalanan. Yang kelima, pelaku pidana semuanya didominasi oleh anak di bawah umur. Tentunya fenomena-fenomena yang terjadi di Kota Makassar inilah yang menjadi tantangan bagi kami ketika kami ditugaskan menjadi Kapolrestabes Makassar. Terus selanjutnya bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Yang pertama memang leading sektornya hanya ada di Pak Kapolres. Kapolres silakan lakukan pemetaan apa yang terjadi di wilayah hukumnya masing-masing. Yang kedua, tentunya setelah kita lakukan pemetaan, Kapolres bisa mengetahui siapa saja yang berpengaruh di masing-masing komunitas kelompok tersebut. Yang ketiga, lakukan penggalangan terhadap orang yang berpengaruh di komunitas tersebut atau kelompok tersebut. Yang keempat, tentunya setelah ada terjadi penggalangan yang bagus, Kapolres harus selalu terbuka terhadap kelompok-kelompok yang sudah tergalang dan lakukan pertemuan rutin di ruang kerja. Karena kita sudah pernah datang ke tempat mereka, nah untuk menambah keakraban kita tarik mereka ke ruang kerja kita gilir. Memang capek, namun ini tidak memungkiri hasil yang kita capai. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mereka terarah kepada kesibukan yang lebih baik. Seperti kalau di sini
para mahasiswa kami adakan lomba pidato. Untuk anak-anak jalanan yang sudah kita galang melalui para mantan-mantan preman, kita berikan kegiatan-kegiatan olahraga. Tentunya di sini pemerintah daerah sangat berperan aktif. Tanpa kepala daerah yang mensupport Polri, tidak mungkin ini bisa terwujud. Selanjutnya tentang isu-isu nasional, kita tarik anak-anak mahasiswa itu untuk mau berdiskusi sehingga tidak turun di jalanan. Tentunya setelah itu kita lakukan tidak bisa selesai begitu saja. Harus ada kegiatan kepolisian, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Libatkan TNI dalam hal kita memelihara Kamtipmas melalui patroli-patroli di daerah yang rawan. Dan di sini kami lakukan lomba Harkamtipmas di seluruh Kapolres. Kita gilir siapa yang juara, nah di situ kita akan berikan hadiah. Hadiahnya dari mana? Iuran para Kapolsek. Kapolsek kita minta iuran 5 jutaan. Kali 12 polsek, nah itu nanti juara satunya akan mendapatkan hadiah 12 kali 5 juta. Akhirnya semua Kapolsek berlomba-lomba untuk melakukan penggalangan terhadap masyarakatnya, khususnya ke tokoh-tokohnya. Serta kita hidupkan kembali pos kamling dan Pam Swakarsa. Ini sangat penting sehingga masyarakat semakin dekat dengan kita. Apa-apa yang kita lakukan tercapailah hasil yang kita inginkan. Masyarakat yang tadinya keras sekarang bisa pelan-pelan kita arahkan mau membantu tugas kepolisian. Sekarang namanya Polsek Makassar, jam 8 malam itu Mako Polseknya selalu ramai dengan masyarakat. Jadi Kapolsek, masyarakat, anggota Polsek semua berbaur di Mako Polsek. Itu fenomena yang sekarang terjadi di Kota Makassar. Lakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokoh ini yang sudah tergalang oleh kita dilakukan harwat seminggu sekali, 2 minggu sekali kita bertemu untuk melakukan sharing. Tentunya ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan dan kita pasti akan memberikan solusi. Hasil yang dicapai ketiga, aksi demo yang tadinya anarkis, sekarang di Makassar alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus. Dan yang keempat, hasil yang kita rasakan, kejahatan jalanan mulai berkurang. Yang kelima, tentunya kesadaran masyarakat untuk tertib hukum, tertib terhadap aturan-aturan sudah semakin meningkat. Inilah hasil yang kita capai. Pertanyaan yang berikutnya adalah anggaran dari mana? Nah, ini peran serta pemerintah, kepala-kepala daerah. Saya di sini sangat intens berkomunikasi dengan wali kota dan ketua DPRD. Beliau memberikan dana hibah untuk Harkamtipmas, tentunya ini sangat mendukung tugas-tugas kepolisian dalam rangka menciptakan Harkamtipmas, khususnya patroli di malam hari, karena memang dana dari Polri, dipa dari Polri sangat terbatas. Yang berikutnya lagi, banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Makassar seperti perbankan maupun perhotelan. Di sini Bapak Wali Kota kami kasih tahu bahwa CSR itu bisa kita tarik. Ternyata dari perbankan dan hotel dengan senang hati membantu Pak Wali Kota dalam hal memberikan CSR-nya diarahkan ke Harkamtipmas. Yang ketiga tentunya di Polri yang sudah kita terima. Itulah yang bisa kami sampaikan Jenderal, bahwa langkah-langkah apa yang kita lakukan sehingga Harkamtipmas yang ada di Kota Makassar semakin hari semakin kondusif. Dan ini ada sedikit dokumentasi kami. Kami lakukan perekrutan terhadap mantan-mantan pelaku jalanan, mantan-mantan pelaku kejahatan jalanan. Ini kegiatan-kegiatan kita libatkan mereka dalam hal jaga parkir yang selama ini mereka nyuri spion, nyuri helm, nyuri motor. Nah, sekarang kita kasih tanggung jawab mereka untuk menjaga parkir ketika ada event-event nasional yang diadakan di Kota Makassar.
lomba-lomba lari maraton, kita libatkan anak-anak yang sudah tergalang ini untuk menjadi panitia. Mohon izin, inilah saat pertama kami deklarasi, kami kumpulkan seluruh pelaku kejahatan jalanan yang sudah dipengaruhi oleh seniornya untuk menjadi baik. Kami kumpulkan dihadiri oleh Bapak Kapolda, Forkompinda Provinsi dan Forkompinda Kota Makassar. Mereka kita ajak nyanyi Indonesia Raya dan hasilnya apa? Mereka menangis. Mereka menangis, mereka sadar bahwa di tangan mereka lah kehidupan berbangsa dan negara kita ada di tangan mereka. Kita suruh nyanyi mereka Indonesia Raya, mereka menangis. Ini untuk mereka semakin meningkatkan ketakwaannya, kita undang tokoh-tokoh nasional untuk memberikan pencerahan kepada mereka untuk kembali menjadi orang yang baik. Demikian Jenderal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami masih banyak belajar kepada senior kami, para pejabat utama di Polda Jabar. Mohon izin, itulah yang bisa kami sampaikan. Kata kuncinya adalah kita mau turun ke bawah, lakukan penggalangan terhadap mantan-mantan pelaku, sehingga mantan-mantan pelaku tersebut mau mempengaruhi pelaku-pelaku yang masih aktif untuk kembali ke jalan yang benar. Dan tentunya kalau di Jawa Barat banyak ulama-ulama yang disegani, itu juga bisa dipakai. Banyak perguruan silat yang juga disegani, itu juga bisa dipakai untuk membantu kita mengatasi Harkamtipmas yang terjadi di wilayah kita. Kami di sini membentuk namanya Batalion 120. Dan kenapa nama batalion? Sempat ada komplain dari Bapak Kapolda kami, kenapa ada batalion? Batalion itu kan identik tentara. Kami sampaikan kepada Bapak Kapolda waktu itu bahwa mereka ini memang hobinya tarung. Kalau tidak ada kebanggaan, mereka tidak tertarik. Makanya kami namakan batalion. Dan kami sampaikan juga bahwa ada juga namanya Batalion Atmani Wedana. Di situ sekarang jadi Kapolda Sulawesi Selatan. Ada juga Kapoldi Batalion Baradaksa, yaitu Bapak Kapolri. Nah, ada lagi Kapolres Tabes, Batalion Patriatama. Dari situ Bapak Kapolda bilang, ya sudahlah lanjutkan saja. Dan dari TNI juga kami sudah minta izin, boleh nggak kami memakai nama batalion? Ternyata Dandim bilang menyampaikan boleh. Dan setelah kami kumpulkan para mantan-mantan pelaku ini, kita lakukan briefing, kita lakukan penggalangan, ternyata mereka mau membantu kita. Setelah mantan pelaku ini tergalang sama kita, baru kita sebar mantan-mantan pelaku ini untuk mencari adik-adiknya yang masih aktif melakukan kejahatan. Dan alhamdulillah setelah mantan pelaku ini mempengaruhi adik-adiknya, terkumpullah mereka sebanyak waktu itu 700 orang. 700 orang terkumpul di bulan 1 tanggal 20 tersebut. Di situ kami ajak Pak Dandim, kami ajak Pak Wali Kota untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Dan ternyata mereka sangat kebingungan terhadap masa depan yang mereka akan lalui. Contoh, ada beberapa orang yang sudah lebih dari 5 kali masuk penjara, sehingga mau bekerja di mana saja tidak diterima karena kelakuannya tercatat jelek. Di situ keluhan-keluhan terhadap pribadi mereka keluar. Ada yang putus sekolah, kita siapkan Pak Wali untuk menyediakan kejar paket ABC. Ada yang tidak punya lapangan pekerjaan, kita siapkan melalui Pak Wali lapangan pekerjaan. Mereka ingin bekerja bukan ingin menjadi kaya, namun sekedar ingin bisa makan. Itulah fakta-fakta atau fenomena yang terjadi ketika pertama kali kami kumpulkan pelaku-pelaku itu di satu ruangan.
Dari 700 orang, 2 bulan kemudian sudah berkembang menjadi 3.000 orang. Nah sekarang fakta yang ada di Kota Makassar dari 3.000 ini ngembang lagi sekitar kurang lebih 7.000 orang. Dan 7.000 orang itu sudah kita pengaruhi sehingga mereka mau untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang negatif, dan tentunya tugas kita kembali lagi untuk lakukan monitoring apakah mereka benar-benar sudah sadar atau mau mencoba untuk kembali melakukan kejahatannya. Demikian Jenderal yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, bukan kami lebih bisa, namun karena kesempatan dan kondisi sehingga kami harus bisa berpikir. Demikian Jenderal, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Pak Kapolres Makassar. Salam hormat untuk Kapolda Sulawesi Selatan. Salam hormat untuk jajaran yang ada di sana. Semoga makin sehat dan sukses. Salam hormat dari wilayah Jawa Barat. Terima kasih, Bud. Siap. Terima kasih, teman-teman.